Hey guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti biasa ini hari Sabtu di mana kita akan melakukan sesi Q&A, yaitu tanya jawab dari beberapa pertanyaan yang sudah kalian tanyakan di Instagram seperti yang kami post beberapa hari yang lalu. Jadi hari ini kita ada punya beberapa pertanyaan nih, membahas tentang beberapa proyek nih, terutama dengan Cardano yang sudah mengeluarkan smart contract, terus juga dengan beberapa pertanyaan lain seperti hidden gems atau proyek-proyek yang belum diketahui, dan masih banyak hal lainnya juga tentang exchange dan tentang token dan tentang koin kripto yang lainnya. Jadi kalau kalian mau tahu semua jawabannya untuk hari ini, silahkan kalian tonton sampai akhir. Jadi kalau kita mau mulai langsung dari yang pertama, kita bisa langsung lihat pertanyaan dari orang bernama Robkin. Dia bertanya, Min, gimana nih hasil Alonzo hard fork menurut RR? Ini tentu hal yang menarik gitu kan. Cardano itu kalau kalian sudah lama di dunia kripto, di dunia blockchain, kalian tahu Cardano itu sudah selama Tron, EOS, NEO, dan beberapa proyek lain yang juga berusaha untuk menyaingi Ethereum dan berusaha untuk mengambil pangsa pasar dari Ethereum yang mendominasi saat ini. Jadi kalau kita lihat dari lama gitu kan, sejak Ethereum kan mulai lahirnya 2015, kemudian pada tahun 2016 dan mulai beberapa banyak proyek lain yang muncul untuk menyainginya. Terus di 2017 itu ada boom ICO dan berbagai macam hal lain. Jadi kalau kalian lihat dari Tron, EOS, dan NEO, ini hanya tiga contoh proyek yang berusaha mengambil pangsa pasar Ethereum. Dari tiga dari mereka itu nggak ada yang berhasil gitu kan. Nggak ada yang berhasil mengambil pangsa pasar Ethereum sedemikian rupa. Yang ada malah mereka yang menjuluki diri sendiri sebagai Ethereum killers malah dibunuh sama Ethereum. Jadi dari tiga proyek itu nggak ada yang sukses, nggak ada yang berhasil. Nah terus kita lihat Cardano, sudah sejak kurang lebih 6 tahun, mungkin kurang, mungkin lebih, itu sejak mereka muncul gitu kan sebagai suatu komunitas dan sebagai suatu platform, mereka baru saat ini memiliki kapabilitas smart contract. Jadi tentu aja ini merupakan hal yang menarik. Alonzo hard fork itu bagus sekali gitu kan, karena ini hal yang sedang ditunggu-tunggu oleh komunitasnya dan rasanya tidak adil. Selama ini kita membandingkan Ethereum dengan Cardano, di mana Ethereum itu sudah punya smart contract dan sudah punya aplikasi, sudah punya pengguna dan developers dan sebagainya macam, sedangkan Cardano baru saat ini mengeluarkan smart contract-nya. Jadi tentu pandangan kami di Republik Rupiah di sini, ini merupakan hal yang sangat menarik bagi komunitas dan ekosistem Cardano, karena akhirnya mereka bisa menunjukkan taring mereka dengan smart contract yang sudah muncul. Akhirnya mereka bisa bersaing dengan lebih adil dengan Ethereum. Akhirnya mereka bisa mulai membangun aplikasi, tentu nggak bakal langsung gitu kan. Sudah ada beberapa script smart contract yang sudah mulai ditulis, tapi tentu aplikasi yang canggih seperti yang kita miliki di Ethereum saat ini, itu akan membutuhkan waktu sedemikian rupa dalam beberapa bulan dan beberapa tahun mendatang. Jadi ini menarik untuk komunitasnya, ini tentu saja bikin orang-orang bersemangat. Akhirnya kita bisa melihat persaingan yang lebih bagus, lebih inovatif, karena sudah ada kapabilitas smart contract. Jadi itu menurut pandangan kami di Republik Rupiah di sini tentang Cardano dan Alonzo hard fork. Kalau kita lanjut ke pertanyaan kedua, itu pertanyaan dari Trio Ferdinand. Dia request nih, Bang, bahas segmen hidden gems atau permata tersembunyi. Bahas hidden gem dong dari proyek-proyek yang belum banyak diekspos. Iya bener, kami belum banyak ekspos tentang proyek-proyek altcoins, terutama yang market cap-nya lebih rendah, dan juga proyek-proyek permata tersembunyi di channel YouTube. Kenapa? Karena waktu kami terbatas dan anggota tim kami juga terbatas, dan hal yang bisa kami lakukan, yang bisa kami riset sedemikian rupa, itu selalu membutuhkan banyak waktu. Terutama kalau masuk ke YouTube, itu perlu ada proses editing video juga dan sebagainya macamnya. Jadi karena kami tidak pernah menawarkan untuk sinyal atau jual beli koin tertentu pada waktu tertentu, kami tidak pernah merupakan channel yang seperti itu. Channel kami Republik Rupiah itu selalu tentang edukasi, selalu tentang pemahaman kripto itu apa, blockchain itu apa, dan keputusan investasi yang kami lakukan itu selalu berdasarkan riset yang penuh, yang tepat, dan yang akurat. Jadi kami tidak pernah langsung cepat-cepat karena ada koin baru, wih potensinya bagus nih, kita perlu beli, langsung kami taruh videonya di YouTube. Oke, ini hidden gems, bakal naik 100 kali lipat dan sebagainya macamnya. Kami nggak pernah seperti itu. Itulah kenapa waktu kami yang terbatas, riset-riset yang kami lakukan setiap harinya, itu kami prioritaskan tidak buat di video di YouTube karena butuh waktu lama, tapi kami bagikan secara informatif di dalam komunitas Discord. Jadi kalau kalian bergabung ke Discord, kalian pasti mendapatkan informasi terbaru tentang kripto, tentang blockchain, pokoknya hal apapun yang sedang tren dan mungkin hal-hal yang akan datang yang memiliki potensi-potensi bagus. Kami selalu lakukan riset setiap hari itu, bahkan sampai begadang, sampai pagi, segala macam. Itu kami prioritaskan ke anggota Republik Rupiah di server Discord dengan opsi keanggotaan yang berbayar. Jadi dengan bergabung dan berlangganan ke anggota komunitas Republik Rupiah yang ada di server Discord ini, kalian bisa mendapatkan banyak sekali hal-hal yang berharga, hal-hal yang luar biasa gitu kan, yang tidak kami bahas, tidak kami expose di channel YouTube.
tapi setiap harinya itu kami bagikan ke komunitas yang ada di Discord. Kalian tanya aja kepada para anggota, banyak koin-koin, proyek-proyek yang orang-orang bahkan nggak tahu, yang bahkan tidak muncul di media saluran utama, tapi kami tahu potensinya bagus dan kami bagikan di sana. Risetnya tuh lengkap, risetnya tuh akurat, penuh dengan data, analisis, dan fakta. Itulah kenapa keputusan investasi kami selalu berdasarkan itu, bukan berdasarkan sensasi, bukan berdasarkan pergerakan harga, bukan berdasarkan FOMO atau takut ketinggalan, juga bukan berdasarkan kata orang apa yang ada di sosial media gitu kan. Kami selalu berdasarkan pada riset yang penuh dan akurat. Jadi kalau kalian mau gitu kan membahas tentang semua hidden gems ini, proyek-proyek yang belum banyak diekspos, kalian bisa langsung bergabung ke Republik Rupiah di server Discord. Informasinya ada di bawah untuk opsi berbayarnya berapa banyak gitu kan, berapa rupiah, dan selama berapa bulan gitu kan, cara bayarnya seperti apa, tutorialnya semua udah ada di deskripsi. Jadi langsung cek aja di bawah. Pertanyaan ketiga itu tentang Solana. Ini dari Wakit Rianto sama yang kedua dari Mada Mahendra. Pertanyaan mereka nyambung. Jadi mereka bertanya, networknya Solana katanya down, itu kenapa? Terus si Mada nanya, Solana sempat mati karena ulah bot yang IDO di Raydium. Mungkinkah terjadi ke chain lain bahkan Ethereum? Oke, ini sebenarnya informasinya juga sudah langsung kami berikan hari kejadiannya itu ada di Discord juga. Jadi kalau kalian gabung ke Discord itu pokoknya yang ter-up to date apa yang sedang terjadi itu kalian langsung tahu penjelasannya apa, alasannya kenapa, langsung lengkap udah ada video penjelasannya di Discord. Tapi kalau kalian mau tahu versi yang sangat disederhanakannya itu gini. Solana itu memfokuskan transaksi yang cepat, yang bisa banyak diproses dalam per detik, dan biaya transaksi yang murah, oke? Jadi itu yang perlu kalian pahami. Solana itu fokus pada ini, sampai mereka kurang memfokuskan pada desentralisasi dan keamanan. Jadi ini hal yang sudah kami bahas sangat lengkap di komunitas Discord, oke? Dan karena itu, karena transaksinya itu bisa berlaku dengan cepat dan biaya transaksinya murah, akhirnya tidak ada halangan masuk yang susah bagi orang-orang untuk nge-spam jaringan Solana. Akhirnya seperti yang kita lihat di Raydium gitu kan. Raydium itu salah satu tempat untuk melakukan IDO. Kalau ada orang belum tahu, IDO itu Initial DEX Offering, jadi penawaran DEX perdana gitu kan. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan token atau koin pertama kali gitu kan, sebelum listing di pasar, mereka bisa masuk ke Raydium untuk mendapatkan token-token dan koin yang akan meluncur di ekosistem Solana. Dan di sana orang-orang menggunakan bot, menggunakan robot komputer untuk nge-spam transaksi. Kenapa? Karena dengan nge-spam transaksi ini mereka berusaha rebut-rebutan tempat untuk bisa mendapatkan token atau koin itu lebih dahulu sebelum orang-orang yang lainnya. Nah, karena spam IDO bot itu sampai transaksinya itu penuh, sampai kalau nggak salah kemarin puncaknya tuh di 400.000 transaksi per detik. Karena terlalu penuh, akhirnya jadi jaringannya padat gitu kan. Dan validator yang terbatas yang ada di Solana gitu kan, validator yang tidak sedesentral Ethereum, itu akhirnya padat dan mereka menggunakan konsumsi memori yang berlebihan. Akibatnya apa? Akibatnya mereka bercabang. Jadi fork ada beberapa chain. Kalau nggak salah saya dengar dari salah satu sumber itu sampai bercabang jadi 8 chain, jadi 8 blockchain dari blockchain Solana yang satu. Nah karena itu, kemudian mereka melihat masalah ini perlu diperbaiki, akhirnya jaringannya di shutdown, dimatikan. Dan yang lucu itu bisa dimatikan, nyalakan begitu aja gitu kan. Itu berarti menunjukkan betapa terpusatnya, betapa centralized Solana jaringannya itu. Karena kalau kita lihat dari data-data gitu kan, dari data validator dan dari data alokasi token Sol yang ada di Messari dan ada di beberapa sumber lain juga yang terpercaya, itu mereka dikendalikan oleh modal Ventura dan perusahaan Solana Labs. Jadi ini menunjukkan betapa tidak amannya dan desentralnya Solana, sehingga bisa dimatikan dan dinyalakan begitu aja sama jaringannya. Dan yang tidak mengejutkan, ini bukan pertama kalinya. Tahun lalu juga udah pernah, Desember atau kalau nggak salah atau awal tahun ini Januari, mereka juga udah pernah nge-shutdown network jaringannya Solana itu. Jadi menunjukkan betapa tidak desentralnya itu. Jadi orang-orang yang ada di sana, di perusahaan dan modal Ventura yang memiliki kontrol atas jaringan Solana bisa nge-shutdown jaringannya sebegitu mudahnya. Nah kalau kalian tanya apakah ini akan terjadi dengan Ethereum? Nggak bakal. Kenapa? Karena dua alasan. Yang pertama alasannya, gas fee di Ethereum itu luar biasa mahal. Kalau orang mau nge-spam transaksi gitu kan, yang ada mereka malah ngabisin terlalu banyak duit daripada untung yang mereka dapatkan dari IDO itu. Jadi itu satu hal. Terus yang kedua, Ethereum itu sangat desentral dan aman. Saat ini di dunia blockchain itu baru ada Bitcoin dan Ethereum yang begitu desentral dan aman. Dan itu
dikarenakan mereka memiliki banyak sekali validator yang tersedia di seluruh dunia. Jadi nggak ada tuh istilahnya kayak Solana mereka bisa nge-shutdown jaringan karena butuh kesepakatan dari seluruh validator yang ada di seluruh dunia. Kalau kita lihat di ethernodes.org itu jumlah validator yang ada di Ethereum itu kurang lebih sekitar 3.000-an lebih. Jadi dari 3.000-an lebih itu kalian perlu mencapai kesepakatan untuk bisa mematikan atau menyalakan jaringan, yang mana sangat sulit. Tidak seperti Solana yang terpusat dengan perusahaan yang mereka terus bisa memutuskan untuk matikan nyalakan begitu aja. Jadi itu tidak akan terjadi dengan Ethereum karena dua hal tersebut. Dan juga kalau ada hal-hal lain yang bisa kami jelaskan itu sudah dijelaskan di Discord gitu kan. Betapa desentralnya dan betapa amannya Ethereum. Dan terutama nanti kalau pindah ke Proof of Stake, Ethereum itu jumlah validator yang bisa kalian lihat itu sudah ada malah 200 ribuan lebih validator. Oke, itu 200 ribuan lebih berkali-kali lipat daripada jumlah 3.000 yang ada sekarang di Proof of Work. Dan itu ratusan kali lipat lebih banyak daripada jumlah validator di Solana yang hanya ada 1.000. Dan dari 1.000 itu pun 20-nya itu terpusat gitu kan. Mereka bisa menghentikan jaringannya kapanpun mereka mau. Oke, jadi itu yang bisa kami bagikan tentang Solana dan Ethereum. Tapi sudah diperbaiki jaringannya, jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi gitu kan. Cuman hanya satu hal yang perlu kalian perhatikan itu fokusnya mereka kepada transaksi yang tinggi dan biaya yang murah. Sangat disayangkan mereka tidak fokus kepada desentralisasi dan keamanan. Takutnya ini tidak ada bedanya dengan bank. Bank itu memproses banyak transaksi, tetapi mereka terlalu terpusat dan tidak aman gitu kan. Jadi apa bedanya dong dengan bank tradisional kalau proyek kripto dan blockchain tidak mengutamakan desentralisasi dan keamanan? Jadi itu satu hal yang perlu kita perhatikan selama lihat-lihat proyek di sana yang sedang naik daun. Oke, pertanyaan yang keempat itu dari Aldi Nur Ahmad. Dia bertanya, apakah koin top 100 yang ada di rank CoinGecko atau CoinMarketCap itu bisa balik ke harga all time high-nya lagi karena sudah banyak yang berhasil new all time high? Oke, memang benar sudah banyak proyek-proyek kripto yang sudah menyentuh all time high-nya gitu kan. Ada beberapa proyek yang kita sudah lihat dalam beberapa minggu terakhir, ada beberapa yang sudah mendekati tapi belum, kayak Ethereum itu sudah mendekati tapi masih belum mencetak all time high yang baru. Dan sekarang dengan dip dan crash yang kita alami di pasar, itu kita lihat banyak yang malah merah berdarah-darah gitu kan. Jadi mungkin akan ada beberapa proyek yang akan mencapai all time high atau malah nanti ke depannya akan ada beberapa yang mencetak all time high baru yang lebih tinggi. Tapi kapan itu terjadi, kita hanya bisa memperhatikan pergerakan Bitcoin. Karena Bitcoin saat ini masih mengontrol dominasi pasarnya. Karena Bitcoin itu ibaratnya kalau kita mau bicara seperti mataharinya. Dan seluruh koin-koin lain yang ada di pasar kripto, itu seperti planet atau seperti bulan yang mengorbit di sekitar matahari Bitcoin. Jadi kalau kita perlu perhatikan itu, kita perlu perhatikan dominasi pasar Bitcoin yang ada saat ini. Apa yang akan dilakukan Bitcoin setelah dip atau crash ini? Kalau Bitcoin akan nge-pump, maka ada kesempatan bagi altcoins yang lain untuk naik. Kalau Bitcoin ngedump, maka begitu pula yang akan terjadi dengan pasar kripto. Jadi kita hanya bisa memperhatikan pergerakan Bitcoin, kemana dia akan melaju setelah ini. Untuk bisa tahu apakah kita bisa lihat altcoins yang lain mencapai all time high baru atau tidak. Lanjut ke pertanyaan yang kelima, itu pertanyaan dari Fajri Ramadan. Dia bertanya, pakai trik DCA untuk invest kripto bagus nggak Min? Untuk yang belum tahu, DCA itu dollar cost averaging. Jadi ini strategi di mana kalian tidak beli langsung banyak kripto pada satu waktu, tapi kalian bagi-bagi uang yang kalian punya, gitu kan, modal yang kalian punya untuk beli kripto, kalian bagi-bagi dalam rentang waktu tertentu. Jadi misalkan nih, kalian mau habiskan 500.000 untuk masuk ke kripto. Kalian punya 100, kalian bagi jadi 5 jadi 100.000 gitu kan, 5 kali. Dan mungkin kalian mau setiap minggu kalian beli 100.000 setiap hari Jumat lah misalkan. Jadi setiap hari Jumat kalian beli 100.000 koin, beli 100.000. Jadi itu kurang lebihnya dollar cost averaging. Jadi kalau kalian tanya pakai trik ini bagus untuk invest kripto atau enggak, ini bukan hanya bagus, tapi ini terbukti menjadi salah satu cara terbaik sebenarnya untuk bisa mendapatkan titik entry serendah mungkin di harga kripto. Kenapa? Karena kan kalian lihat harga pasar kripto tuh volatil gitu kan, naik tinggi sedemikian rupa, bahkan kalian tidak bisa tebak, kadang bisa tingginya jauh banget, kadang bisa rendahnya jauh banget, kadang malah bisa agak stabil terus tiba-tiba ngagetin harganya, nggak ada yang bisa prediksi gitu kan. Tapi kalau kalian menggunakan DCA atau dollar cost averaging, itu artinya kalian karena membeli dalam rentang waktu tertentu, kalian tidak peduli harganya berapa. Kalian nggak peduli mau harga Bitcoin 700 juta atau 650 juta atau 600 juta. Kalau kalian habiskan jumlah uang yang sama dalam rentang waktu tertentu, maka kalian kemungkinan besar bisa ngambil waktu di atas dan waktu di bawah. Akhirnya kalian nggak ada istilahnya kalau kalian beli langsung banyak di pucuk, kalian malah nyangkut gitu kan pas turun.
Kalau kalian beli terlalu sedikit di bawah, pas nanti meledak naik, kalian nggak dapat banyak untung karena cuma ngeluarin dikit. Kalau dollar cost averaging, kalian jadi di tengah-tengah gitu kan. Kalian ngabisin uang untuk rentang waktu tertentu. Akibatnya kalian kena expose, yang atas kena, yang bawah kena. Jadinya lebih stabil kalau kita lihat seperti MicroStrategy gitu kan. Tidak bisa dibilang pasti mereka melakukan DCA. Yang pasti sih Michael Saylor itu pasti punya strategi tersendiri. Tapi kalau kita lihat dari setiap pengumuman MicroStrategy, itu pasti ada tulisannya gitu kan di pengumumannya. MicroStrategy gitu kan, habis beli sedemikian besar Bitcoin dengan harga entry rata-rata sekian. Dan harga entry rata-rata mereka itu biasanya lebih rendah, serendah mungkin. Karena mereka membelinya dalam rentang waktu tertentu. Entah itu setiap bulan, entah itu setiap 2 bulan sekali gitu kan. Jadi akhirnya ini cara yang lebih aman daripada kalian langsung ngeluarin segepok banyak uang, taunya ternyata pucuk, terus turun, akhirnya nyangkut. Atau kalian ngeluarin terlalu dikit karena takut, akhirnya ternyata meledak, terus kalian ketinggalan roketnya gitu kan. Jadi DCA ini bukan hanya trik yang bagus, tapi ini trik yang memang terbukti merupakan salah satu cara yang efektif gitu kan, untuk bisa investasi ke pasar kripto. Bahkan ada kok beberapa pakar dan analis kripto terkemuka yang kalian lihat di internet atau di YouTube, itu juga menggunakan DCA juga sebagai strategi yang mereka gunakan. Jadi jawabannya iya, bagus, dan bukan hanya bagus, tapi juga salah satu cara terbaik. Pertanyaan ke-6 itu dari About APK. Dia bertanya, banyak blockchain punya smart contract, lalu yang membedakan satu dan lainnya itu apa? Oke, untuk kalian yang baru di pasar kripto dan di dunia blockchain, untuk kalian yang baru belajar gitu kan, sebenarnya setiap blockchain itu berusaha memecahkan yang namanya isu trilema blockchain. Apa itu trilema blockchain? Trilema blockchain itu antara 3 hal, antara skalabilitas, antara keamanan, dan antara desentralisasi. Jadi dari antara 3 hal ini, biasanya proyek blockchain itu hanya mampu melakukan 2 hal dan mengorbankan yang satu. Kalau mereka desentral dan aman, kayak Ethereum, mereka mengorbankan skalabilitas. Akibatnya Ethereum saat ini tidak bisa memproses banyak transaksi dan biaya transaksinya mahal. Yang mana itu yang sedang mereka kerjakan dengan Ethereum 2.0 untuk bisa akhirnya merangkul 3 hal tersebut dari trilema blockchain. Desentralisasi, keamanan, dan skalabilitas sekaligus jadi satu dalam satu platform dan ekosistem. Oke, jadi yang membedakan antara platform blockchain yang lain yang punya smart contract juga, itu cara mereka mendekati trilema blockchain ini. Mereka mendekati dengan berbagai cara, dengan berbagai strategi, dan dengan berbagai fokus yang berbeda-beda. Ada yang ingin memecahkan masalah Ethereum gitu kan dengan fokus pada skalabilitas, tapi kemudian mengorbankan desentralisasi dan keamanan, itu seperti Solana. Kemudian kalian lihat banyak sekali proyek-proyek lain juga yang punya smart contract dan blockchain. Jadi bedanya itu apa aja? Itu bedanya hanya di trilema blockchain itu. Mereka fokus kemana, strategi mereka gimana, teknologi yang dipakai itu gimana, dan latar belakang tim pengembang mereka itu punya kejeniusan yang berbeda-beda juga gitu kan. Jadi bedanya seperti itu. Kalau mau memahami lebih dalam, sebenarnya kalian langsung aja scroll di banyak video-video yang udah kami punya di Republik Rupiah. Di channel ini, sebenarnya secara garis besar, video-video dan topik yang kami bahas itu ya tentang blockchain, tentang platform smart contract. Kami bandingkan dari berbagai platform, dari berbagai ekosistem. Kalau kalian lihat video-video kami tuh, udah banyak sekali sebenarnya hal-hal yang menjelaskan gitu kan, apa yang membuat Ethereum mendominasi, apa yang membuat platform lain bagus, apa yang membuat proyek-proyek lain itu punya masa depan bagus dan layak untuk diinvestasikan. Jadi kalian langsung aja habiskan waktu kalian dengan nonton banyak sekali ratusan video yang sudah kami posting di channel YouTube Republik Rupiah. Di sini kalian nanti langsung bisa paham perbedaan dari antara platform blockchain smart contract itu apa aja, dan cara menginvestasikan uang yang tepat ke proyek yang mana. Pertanyaan yang ke-7 itu dari Forever Your Clarity. Wih, keren banget bahasa Inggris namanya. Oke, jadi dia bertanya, jika Ethereum 2.0 sudah rampung, apakah mereka akan menerbitkan koin ETH yang baru? Tidak akan ada koin ETH yang baru. Koin ETH yang kalian punya sekarang atau koin ETH yang kalian staking di beberapa platform sekarang, itu nanti waktu udah Ethereum 2.0 rampung gitu kan, udah di-merge jadi proof of stake, itu koin ETH yang sama yang akan kalian miliki. Jadi nggak akan ada koin ETH yang baru, istilahnya kayak ETH 1 atau ETH 2 gitu, nggak ada. Ethereum 2.0 itu hanya upgrade jaringan. Jadi yang di-upgrade itu jaringannya, ekosistemnya nanti seperti apa, akan menjadi proof of stake, nanti akan memiliki skalabilitas yang lebih bagus, dan akibatnya bisa berusaha memecahkan trilema blockchain yang barusan kita bicarakan. Jadi nggak akan ada koin ETH yang baru. Koin ETH yang kita miliki sekarang itu akan menjadi sama dengan koin ETH kalau nanti Ethereum 2.0 udah selesai dan udah rampung. Pertanyaan ke-8 ini sama juga tentang Ethereum 2.0, tapi ini dari Rian Arianda. Dia bertanya,
proof of stake nanti, itu apa bakal ngilangin miner? Kalau iya, terus validator nanti apa nggak perlu hardware? Oke, jadi kalau sekarang kan proof of work, orang-orang masih butuh peralatan mining gitu kan, hardware mining untuk bisa menambang Ethereum, untuk bisa menambang Ether maksud saya. Jadi nanti kalau udah Ethereum 2.0 jadi proof of stake, iya benar, validator udah nggak butuh yang namanya peralatan mining lagi. Jadi untuk para miners Ethereum saat ini, mereka harus mulai mencari alternatif proyek lain yang bisa mereka mining, yang bisa mereka tambang. Beberapa mungkin akan pergi ke Ethereum Classic. Ethereum Classic akan stay, akan tetap jadi proof of work, tidak akan beralih ke proof of stake kayak Ethereum 2.0. Jadi mungkin validator akan beberapa pindah ke Ethereum Classic. Tapi mungkin ada beberapa yang cari untung lebih banyak di beberapa proyek lain juga yang masih bisa mining. Jadi kalau kalian mau lihat itu ada banyak sebenarnya alternatif lain untuk bagi orang-orang yang punya peralatan hardware mining untuk bisa beralih menjadi validator di tempat lain dan menambang koin. Jadi peralatan hardware mereka nggak kebuang gitu kan, masih bisa dipakai untuk nambang proyek-proyek kripto yang lainnya. Terus kalau untuk para validator yang di 2.0, di Ethereum 2.0, mereka butuhnya itu ETH, mereka butuhnya token ETH untuk bisa memvalidasi jaringan. Jadi mereka udah nggak perlu perlengkapan hardware mining, tapi mereka tinggal stake Ethereum yang mereka punya untuk bisa memvalidasi jaringan. Kami bisa banyak ngobrol lebih lanjut tentang ini, kalau kalian mau nanti bisa kami bikinkan videonya di YouTube kalau memang banyak yang request, atau kalau enggak kalian langsung gabung ke Discord, informasi udah lengkap. Kami udah sering bicara tentang validator Ethereum 2.0 dan tentang cara stakingnya. Kami udah bahas banyak tentang Rocket Pool, tentang Lido Finance, tentang cara staking Ethereum gitu kan. Semuanya sudah kami bahas banyak sekali di Discord. Jadi kalau kalian langsung bergabung menjadi anggota dan kalian bayar untuk berlangganan, kalian bisa langsung dapat semua akses konten eksklusif yang paling terhangat dan terkini untuk bisa tetap up to date dengan ekosistem kripto dan blockchain. Jadi seperti itu kira-kira untuk proof of stake Ethereum 2.0. Para pemilik hardware mining yang sekarang perlu cari alternatif, dan kalau mereka masih mau stay dengan Ethereum 2.0, mereka hanya tinggal stake Ethereum yang mereka punya untuk jadi validator di jaringan. Pertanyaan ke-9 ini dari Gurit Trendy. Dia bertanya, apakah koin atau token itu bisa tetap ada walaupun sudah scam? Iya, tetap bisa ada walaupun sudah scam gitu kan. Banyak malahan sekarang yang udah ada di CoinGecko, sebenarnya orang-orang pada ngomongin juga di kolom komentar itu sebenarnya proyek nggak bagus, sebenarnya nggak layak untuk dibicarakan gitu kan, tapi mereka malah ngabisin waktu untuk proyek-proyek seperti itu. Padahal banyak sekali inovasi teknologi yang revolusioner di dunia kripto dan di dunia blockchain yang lebih layak dukungan kita, yang bisa mengubah cara kita hidup di sistem yang konvensional, yang tradisional seperti sekarang, yang tidak bagus, yang tidak menawarkan privasi, yang tidak transparan, tidak desentral, sebenarnya sedang dikerjakan oleh banyak proyek utama yang bagus. Tapi orang-orang malah fokus pada koin-koin yang kurang layak untuk diperhatikan. Jadi iya, koin-koin yang scam atau token-token yang scam itu masih bisa tetap ada. Itulah kenapa pentingnya DYOR atau do your own research, dimana kalian perlu melakukan riset kalian tersendiri. Dimana kami udah sering banget ngobrolin di channel YouTube, bahkan di Discord juga. Kalian sudah bisa lihat ada beberapa video khusus kami buatkan nih di channel YouTube Republik Rupiah, cara DYOR. Bahkan ada salah satu topik yang sedang kami kerjakan itu tentang tokenomics, dimana kalian bisa lihat ekonomi token itu yang bagus seperti apa dan gimana caranya tahu untuk investasi kripto yang bagus itu yang mana. Jadi kami sudah dedikasikan edukasi terbaik untuk kalian semua. Jadi kalian hanya perlu manfaatkan sumber daya yang sudah kami bagikan untuk bisa riset sedemikian baiknya. Itulah kenapa, karena meskipun ada exchange terpusat gitu kan yang mengeluarkan, nama istilahnya dalam bahasa Inggris itu delist, yang mengeluarkan daftar koin tertentu mungkin udah ketahuan karena ilegal atau karena scam atau ada potensi rug pull, itu mungkin bisa di delist dari exchange terpusat. Tapi kalau dari Uniswap, exchange yang desentral atau bahasa Inggrisnya itu DEX, mereka tetap bisa di sana karena tuh desentral, nggak ada yang bisa melarang. Jadi koin mau penipuan sedemikian kayak apanya pun juga bentuknya, mau rug pull kayak gimana pun juga, mereka tetap bisa list di Uniswap dan di aplikasi-aplikasi DEX yang lainnya juga, nggak ada yang ngelarang gitu kan. Jadi tetap bisa ada koin-koin scam dan penipuan. Makanya kalian harus berhati-hati terutama dengan DEX seperti Uniswap, SushiSwap dan lain-lain, karena mereka tidak ada peraturan, tidak seperti exchange terpusat yang terregulasi, yang diawasi oleh pemerintah. Mereka bisa aja ada koin yang kurang bagus atau penipuan bisa langsung di delist. Tapi kalau DEX kalian perlu lebih berhati-hati. Itulah kenapa kalian perlu selalu mengutamakan riset. Keputusan investasi jangan pernah karena ngikutin kata orang. Jangan pernah karena kalian tuh ngikutin, oh katanya kalau beli ini ada sinyalnya nih, beli sekarang langsung bisa kaya cepat gitu kan. Jangan, selalu utamakan investasi dengan
pengetahuan, dengan riset yang memadai, dan itulah cara investasi kami yang lebih aman. Jadi karena token atau koin masih bisa ada meskipun scam, selalu berhati-hati di luar sana. Apalagi dunia kripto masih baru. Jadi kalian harus belajar, terus belajar. Bahkan kami pun di tim Republik Rupiah masih belajar. Meskipun kami sudah lama di sini bertahun-tahun dan meskipun kami riset setiap harinya, tetap masih harus mempelajari hal-hal baru dan membuka mata terhadap inovasi baru-baru yang lainnya juga. Jadi kurang lebih itu saran yang bisa kami bagikan, dan itu bisa menyimpulkan sesi Q&A yang kita miliki untuk hari ini, hari Sabtu. Jadi kalau kalian mau ada beberapa pertanyaan lain yang mungkin belum sempat terjawab, kalian bisa tinggalkan di komentar di bawah, atau kalian bisa tanyakan di Q&A selanjutnya di hari Sabtu berikutnya. Akan kami mungkin bisa bahas jika ada waktu. Kalau enggak, kalian mau langsung ngobrol dengan tim inti kami di Republik Rupiah, silakan langsung gabung ke Discord. Di Discord kami langsung bahas tentang update kripto terkini dan blockchain. Semua hal yang ingin kalian ketahui lah, yang benar-benar sangat mendalami, itu risetnya kami prioritaskan di sana. Jadi kalian gabung sekarang, kalian langsung berlangganan dengan opsi berbayar. Informasinya udah di deskripsi, kalian bisa langsung ikutin tutorial, ikutin hal yang udah ada, dan nanti kalau di dalam Discord langsung udah ada admin yang bisa membantu kalian untuk bergabung. Jadi itu yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Terima kasih guys untuk dukungan setia kalian kepada channel Republik Rupiah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini, dan sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!